Kabupaten Cirebon adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Sumber. Kabupaten ini berada di ujung bagian timur Provinsi Jawa Barat, serta menjadi pintu gerbang masuk Provinsi Jawa Barat dari wilayah timur Pulau Jawa. Kabupaten Cirebon yang bentuk non-formalnya adalah Cirebon atau Cerbon, merupakan produsen beras unggulan yang berada di Jalan Pantura. Kabupaten Cirebon awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, lalu menjadi bagian dari Kerajaan Galuh. Setelah berdirinya Kesultanan Demak, wilayah Cirebon masuk dalam wilayah Kesultanan Demak. Banyak pasukan-pasukan Demak yang menetap di Pantura, Jawa Barat, antara lain daerah Cirebon, Indramayu, Karawang, Jayakarta, dan Serang. Kabupaten ini merupakan kabupaten terawal yang mengalami proses Islamisasi di Jawa Barat. Era Demak, di mana proses ini dirintis oleh seorang pangeran Galuh bernama Bratalegawa di abad ke-14 setelah masuk Islam. Bratalegawa meninggalkan ibu kota Galuh, Kawali, untuk menyebarkan Islam di daerah Caruban Girang. Diawali dari kisah kerajaan Pajajaran yang kala itu diperintah oleh Sri Baduga Maharaja, ia menikah dengan Nyai Subang Larang dikarunia 2 orang putra dan seorang putri. Pangeran Walangsungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi, kedua Nyai Laras Santang lahir tahun 1426 Masehi. Sedangkan putra yang ketiga Raja Sengara lahir tahun 1428 Masehi. Pada tahun 1442 Masehi, Pangeran Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis putri Ki Gedeng Danuwarsi dari pertapaan Gunung Marapi. Mereka singgah di beberapa pertapaan, antara lain pertapaan Ciangkup di desa Panongan Sedong, pertapaan Gunung Kumbang di daerah Tegal, dan pertapaan Gunung Sangak di desa Mundu Mesigit. Yang terakhir sampai ke Gunung Amparan Jati, dan di sanalah bertemu dengan Syekh Datuk Kahpi yang berasal dari kerajaan Parsi. Ia adalah seorang guru agama Islam yang luhur ilmu dan budi pekertinya. Pangeran Walangsungsang beserta adiknya Nyai Laras Santang dan istrinya Nyai Endang Gelis berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati dan menetap bersama Ki Gedeng Danusela, adik Ki Gedeng Danuwarsi. Oleh Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang diberi nama Somadullah dan diminta untuk membuka hutan di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati, Lemah Wungkuk sekarang. Maka sejak itulah berdirilah Dukuh Tegal Alang-alang yang kemudian diberi nama Desa Caruban atau Campuran, yang semakin lama menjadi ramai, dikunjungi dan dihuni oleh berbagai suku bangsa untuk berdagang, bertani, mencari ikan di laut. Danusela Ki Gedeng Alang-alang oleh masyarakat dipilih sebagai Ku yang pertama, dan setelah meninggal pada tahun 1447 Masehi, digantikan oleh Pangeran Walangsungsang sebagai Ku Carbon, yang kedua bergelar Pangeran Cakrabuana. Atas petunjuk Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang dan Nyai Laras Santang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Pangeran Walangsungsang mendapat gelar Haji Abdullah Iman dan adiknya Nyai Laras Santang mendapat gelar Haji Saripah Mudaim. Kemudian menikah dengan seorang raja Mesir bernama Sarip Abdullah. Dari hasil perkawinan dikarunia 2 orang putra, yaitu Sarip Hidayatullah dan Sarip Nurullah. Sekembalinya dari Mekah, Pangeran Cakrabuana mendirikan tajuk dan rumah besar yang diberi nama Jelagrahan, yang kemudian dikembangkan menjadi Keraton Pakungwati, Keraton Kasepuhan sekarang, sebagai tempat kediaman bersama putri kinasih Nyai Pakungwati. Setelah kakek Pangeran Cakrabuana Jumajan Jati wafat, maka keratuan di Singapura tidak dilanjutkan. Singapura terletak 14 km sebelah utara Pasarean Sunan Gunung Jati. Tetapi harta peninggalannya digunakan untuk bangunan Keraton Pakungwati dan juga membentuk prajurit dengan nama Dalem Agung Nyimas Pakungwati. Prabu Siliwangi melalui utusannya Tumenggung Jagabaya dan Raja Sengara, adik Pangeran Walangsungsang, mengangkat Pangeran Cakrabuana menjadi Tumenggung dengan gelar Sri Mangana. Pada tahun 1470 Masehi, Sarip Hidayatullah setelah berguru di Mekah, Baghdad, Sampa, dan Samudra Pasai, datang ke Kesultanan Demak, Pulau Jawa. Mula-mula tiba di Demak, Banten, kemudian Jawa Timur, dan mendapat kesempatan untuk bermusyawarah dengan para Dewan Wali 9 Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Musyawarah tersebut menghasilkan suatu lembaga yang bergerak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan nama Wali Songo. Sebagai anggota dari lembaga tersebut, Sarip Hidayatullah datang ke Cirebon untuk menemui uaknya, Tumenggung Sri Mangana, Pangeran Walangsungsang, untuk mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Maka didirikanlah sebuah padepokan yang disebut Pekikiran di Gunung Sembung sekarang. Setelah Sunan Ampel wafat tahun 1478 Masehi, maka dalam musyawarah Wali Songo di Tuban, Sarip Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikan pimpinan Wali Songo. Akhirnya pusat kegiatan Wali Songo dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung di Cirebon, yang kemudian disebut Pusar Bumi, sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon berkedudukan di Keraton Pakungwati dengan sebutan Gerage.
Pada tahun 1479 Masehi, Sarip Hidayatullah yang lebih kondang dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyimas Pakungwati putri Pangeran Cakrabuana dari Nyimas Endang Gelis. Sejak saat itu, Pangeran Sarip Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Cirebon I dan menetap di Keraton Pakungwati. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran, maka pada tahun 1482 Masehi, setelah Sarip Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Cirebon, membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka. Selain hal tersebut, Pangeran Sarip Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo rela berulang kali memohon Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam, tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab yang utama mengapa Pangeran Sarip Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran dan berkoalisi dengan Kesultanan Demak karena berjuang bersama para Wali Songo di Jawa. Peristiwa merdekanya Cirebon keluar dari kekuasaan Pajajaran tersebut dicatat dalam sejarah tanggal 2 Dasi Sukla Paksa Setra Masa Saharsa Patangatus Papat Ikang Sakakala, bertepatan dengan 12 Sapar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi yang sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon.